Jadi kita belajar materi ini pada hari ini, dan ini adalah kelanjutan dari dua materi yang sebelumnya tentang sejarah manusia dan tentang sejarah dunia yang disembunyikan. Begitu. Jadi di sejarah dunia yang disembunyikan itu kita ingin memberikan jawaban, kita itu perang dengan elit global, penguasa dunia. Orang sering mengatakan itu Yahudi, saya tidak begitu sepakat ya. Yahudi dalam artian ini adalah Zionis gitu. Oke. Ini adalah kelompok elit global. Bagaimana kita melawan elit global itu? Kita adu pinter atau adu sakti. Dan di situ di buku ini dikatakan bahwa ternyata mereka belajar sesuatu yang tidak kita pelajari atau yang dilarang dipelajari oleh kita, yaitu belajar dalam tanda petik kesaktian. Mereka belajar tentang bagaimana bersentuhan dengan materi yang tidak berjasa. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari zaman Pleistosen, yaitu zaman es, di mana semua permukaan bumi ini rata-rata tertutup dengan es. Zaman Pleistosen ada di 2,5 juta tahun yang lalu sampai 15.000 tahun yang lalu. Dan Adam ada di posisi 209.000 tahun yang lalu gitu. Jadi referensinya ada di bawah. Artinya Adam ada di zaman es, Adam ada di zaman Pleistosen, begitu. Oke. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa rasanya Adam itu berada di tempat yang nyaman gitu. Adam harus berada di tempat yang nyaman, begitu. Jadi yang nyaman itu pasti di Khatulistiwa gitu, karena di Khatulistiwa itu hanya turun 6 derajat, sementara di tempat yang lain itu suhunya itu minus 20 sampai 25 derajat, begitu. Nah, ketika zaman Pleistosen itu yang pink ini itu bersatu, begitu. Ini bisa kita lihat di Google Earth. Kalau misalnya kita membuka Google Earth, kalau Google Map mungkin nggak kelihatan ya. Kalau di Google Earth kelihatan bahwa ini yang laut dangkal kita itu warnanya biru muda, yang laut samudra ini warnanya biru tua. Kalau kita mouse kita letakkan di situ, maka di Google Earth akan mendeteksi, menginformasikan bahwa laut dangkal kita itu ketinggiannya paling dalam 150 meter. Begitu. Kemudian samudra ini paling yang dalamnya rata-rata 5.000 sampai 4.000 meter. 5 sampai 4 kilo. Artinya yang pernah mengalami sejarah tenggelam itu hanya Indonesia. Artinya masyarakat atau Nusantara lah. Masyarakat yang pernah tenggelam itu adalah masyarakat Nusantara. Dan tenggelamnya kapan? Itu adalah ketika zaman es mencair. Itu ketika zaman es mencair, maka logikanya air naik, begitu. Maka di situ kemungkinan datarannya tenggelam ini apakah ada manusia atau tidak, itu mungkin perlu dieksplorasi. Dan di gambar yang sebelah kanan, ini ternyata di beberapa tempat ditemukan kail. Jadi artinya zaman Pleistosen itu sudah ada teknologi atau mereka sudah menggunakan kail untuk memancing. Jadi kalau kita lihat di cerita Adam dan Qabil dan Habil, itu kan mereka bercocok tanam dan berternak, begitu. Jadi pada saat Adam itu sebenarnya teknologi bercocok tanam dan teknologi berternak itu sudah ada, begitu. Dan rasanya sangat tepat kalau misalkan bercocok tanam dan berternak itu di daerah yang kondisinya pas untuk itu, gitu. Oke.
Ini yang cukup menarik begitu ya. Saya mendapatkan dokumen ini, meskipun saya sampai sekarang masih terkaget-kaget begitu. Saya juga masih tanya ke beberapa orang apakah hadisnya ini sahih atau dhaif atau malah ini Israiliyat gitu. Jadi dari referensi dikatakan bahwa Adam diturunkan di India. Di India ini sebenarnya bahasa Arabnya itu adalah Al-Hindi, Al-Hind gitu. Jadi hadisnya itu mengatakan bahwa Adam itu diturunkan di Al-Hind. Begitu. Jadi apakah memang Adam itu diturunkan di India? Diturunkan ini dalam artian apakah memang Adam ini diciptakan di India langsung atau Adam itu dari surga diturunkan di India? Ini pertanyaan yang mungkin masih menjadi pertanyaan kita, masih banyak puzzle yang harus kita ungkap, begitu. Dan termasuk diskusi yang kemarin yang mengatakan bahwa apakah Adam ini diciptakan atau langsung jadi, atau Adam itu dilahirkan. Ini kemarin kita terjadi diskusi dengan pakar biologi, begitu. Meskipun ada yang menjadi jembatan gitu ya. Jadi apakah memang ini adalah Adam itu adalah manusia yang sebenarnya ini adalah teori evolusi, tapi ada satu spesies di situ yang tiba-tiba diberi kecerdasan, diberi tanggung jawab dan sebagainya, sehingga akhirnya dia statusnya menjadi manusia. Sementara dalam dunia biologi yang disebut manusia itu kan volume otaknya. Begitu. Oke. Kita lanjutkan dari hadis ini. Begitu, ternyata ada hadis-hadis yang lain yang mengatakan adalah Al-Hind. Begitu ya. Jadi terutama diriwayatkan hadis riwayatnya adalah Hakim. Begitu. Jadi saya sebenarnya menemukan banyak ya. Begitu, memang referensinya tidak begitu populer ya. Saya mencari di internet dan sebagainya agak susah. Ini memang web-web khusus. Nah, itu ayo kita eksplorasi, begitu. Beberapa orang mengatakan bahwa ini Al-Hind, meskipun akhirnya tidak banyak orang yang mensitir ini di webnya, mungkin karena takut ya. Begitu. Nah, jadi di situ ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu jalan kaki dari Al-Hind itu ke Baitullah. Kalau misalkan kita lihat Sundaland, maka itu memungkinkan kalau misalkan kita anggap bahwa dia adalah dari India ataupun dari Nusantara. Jadi Al-Hind itu apakah memang India, apakah Nusantara? Nah, itu yang jelas Adam itu karena memang ini adalah satu benua begitu, maka sangat mungkin untuk Adam berjalan kaki dari Nusantara ke Baitullah. Wallahu alam. Ini ada hadis riwayat Tabrani. Begitu, ada beberapa mengatakan saya belum pernah mendengar ini ya. Memang hadis-hadis ini adalah yang sangat tidak populer begitu. Nah, yang menarik itu ternyata ada tulisan ya yang sudah diterbitkan di ya sebuah jurnal, mungkin jurnal lokal begitu, tapi cukup menarik. Ini dari UIN, begitu. Jadi di situ dikatakan Al-Hind itu sebenarnya bukan bahasa Sanskerta. Al-Hind itu artinya bukan India, karena India pada saat itu disebut Al-Sind. Begitu. Itu silahkan nanti di klik jurnalnya. Begitu. Ini lengkap, dia mengupas banyak hal tentang macam-macam begitu ya. Termasuk kata-kata Al-Hind itu bukan berasal dari Sanskerta dan artinya bukan India. Dia mengatakan bahwa Al-Hind itu yang dimaksud Al-Hind dulu itu merujuk ke Asia Selatan atau Asia Tenggara. Begitu. Ini dari dokumen kita mendapatkan informasi seperti itu. Jadi kita seakan-akan makin menguatkan bahwa sebenarnya Adam ini jangan-jangan
turunkan di Nusantara. Gitu. Yang menarik juga bahwa Nabi Nuh, itu yang sebelah kiri itu adalah peta Sundaland. Nabi Nuh ini membuat kapal itu kalau dia tidak mengerti teknologi kapal, apakah kemudian dia diberi contoh gambar begitu oleh malaikat untuk dianu satu persatu. Dan yang cukup menarik itu adalah masyarakatnya, masyarakat dari Nabi Nuh ini mengkritik begitu, mengolokkan Nabi Nuh. Gitu. Artinya mereka ini masyarakat bahari atau seperti apa? Begitu. Artinya kan mereka sudah terbiasa begitu dengan kapal. Nah kalau terbiasa dengan kapal artinya mereka hidup di area lautan, begitu. Logikanya begitu. Jadi negara mana yang dulu sejak zaman tua itu punya sejarah kapal atau sejarah pelayaran yang begitu dahsyat. Itu mungkin kita bisa berdiskusi lebih banyak. Puzzle-puzzle ini coba kita kumpulkan untuk kemudian kita bisa mengambil benang merah dari pertempuran dengan elit global tadi. Begitu. Nah, ada puzzle yang lain yang beberapa orang tidak sepakat sih dengan dokumen ini. Ya, oke, nggak apa-apa. Bagi saya ini juga sebuah informasi yang tidak boleh kita anggap tidak ada, begitu ya. Jadi di babat Tanah Jawi itu ada ujungnya adalah Nabi Adam, gitu. Nah, Nabi Adam ini kok ada di babat Tanah Jawi, padahal buku ini bercerita tentang raja-raja Hindu, begitu ya. Tapi kenapa ada Adam gitu, seperti agama Samawi gitu. Sementara orang berpikir bahwa Adam ini tidak mungkin ada di agama yang bukan Samawi. Apakah ini sinkritisme? Apakah memang ini penggabungan? Saya belum menemukan itu, tapi menurut saya ada sesuatu yang menarik yang memang perlu kita coba tata puzzle-nya ya. Wallahu a'lam. Begitu mungkin di sini yang punya punya pengetahuan bisa di-share tentang apa saja yang tadi saya presentasikan, yang akan saya presentasikan. Yang cukup menarik dari dokumen ini ya, dokumen ini beberapa orang mengatakan ini dokumen dari mana dan sebagainya. Ini memang dokumen yang diceritakan oleh orang-orang Jawa, gitu ya. Jadi orang Jawa itu punya cerita, begitu, bahwa ini ya, jadi Azazil itu iblis. Adam dan Hawa itu punya 40 anak. Ya, anak yang ke-40 itu anaknya kembar semua. Anak yang ada satu anak yang tidak kembar. Kalau saya nggak salah, mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi. Itu yang namanya Sis ya, yang beberapa ulama menganggap ini adalah nabi. Kalau misalkan dari 25 itu kan nggak ada Adam, Idris gitu ya, Adam, Idris, Nuh. Nah itu Sis ini dianggap bukan bagian dari nabi, tapi beberapa ulama juga menganggap ini adalah nabi Sis. Begitu. Nah, Nabi Sis ini adalah dari beberapa referensi itu adalah orang yang punya karakter, punya kapabilitas yang sama dengan Adam. Itu teknologi yang sama dengan Adam, kemampuan teknologi yang sama dengan Adam sebagai bapaknya. Nah, Nabi Sis ini punya istri Dewi Mulat, ada bahasa Arabnya, saya lupa mencatat. Begitu. Nah, pada cerita orang Jawa itu Azazil itu memembokan, membuat anaknya yang namanya Jelajah itu seperti Dewi Mulat di satu waktu, begitu. Sehingga Nabi Sis itu kawin dengan Jelajah ini tadi. Ceritanya orang Jawa seperti itu, gitu ya. Nah,
detailnya mungkin silahkan nanti cari di referensi yang ada, saya bicara garis besarnya saja. Sampai akhirnya Dewi Mulat itu melahirkan anak kembar yang namanya Anwas dan namanya Anwar, katanya begitu. Begitu. Anwar ini punya cahaya yang beda dengan Anwas, begitu. Nah, ternyata jelajah ini juga punya anak, katanya begitu, yang kemudian disatukan dengan Anwar. Jadi akhirnya diberitahu oleh Nabi Sis bahwa dia pernah kawin dengan jelajah oleh Azazil, oleh iblis, begitu. Iblis itu adalah jin. Jadi pimpinan jin itu iblis, begitu, yang diusir dari surga, padahal sebenarnya dia adalah penghuni surga, jin yang sangat patuh. Ceritanya begitu. Maka ada seorang anak yang namanya Anwar. Anwar ini memang berguru akhirnya dengan Azazil. Anwar ini berarti adalah perkawinan antara jin dengan manusia. Begitu. Manusianya adalah Nabi Sis. Nah, menurut cerita yang sangat kental di Jawa, maka Anwas itu menurunkan para nabi. Anwar ini menurunkan, ini dia. Menarik ini. Jadi ada, kalau misalkan kita lihat sering di dokumen-dokumen itu, yang ada itu di sebelah kiri ya, dokumen yang kotak-kotak gitu. Nah, ada orang yang menggabungkan dengan cerita yang ada di cerita orang Jawa gitu. Jadi raja-raja Jawa itu adalah keturunan dari Anwar tadi. Begitu. Jadi dari situ muncullah Semar, macam-macam. Begitu. Jadi yang kanan itu memang dari kelompok pernikahan antara jin dengan manusia. Gitu ya, bagaimana pernikahannya kita eksplorasi lebih jauh. Jadi raja-raja Jawa itu adalah raja-raja yang sakti mandraguna. Itu karena memang dia langsung dalam kendali iblis, laknatullah. Wallahu a'lam. Gitu ya. Nah, kalau misalkan begini, jadi cerita moksa bahwa mereka ini adalah raja-raja yang memungkinkan untuk moksa, itu sangat mungkin. Begitu. Karena memang mereka ini di dalam darahnya itu ada jin. Apakah jangan-jangan mereka itu adalah jin? Kalau sering dikatakan bahwa Sabdo Palon yang katanya memang ini adalah dokumen yang tidak jelas, ya oke. Sabdo Palon itu adalah Semar, itu adalah Ismoyo, itu adalah ya mereka ada di suku sebelah kanan. Begitu, wallahu a'lam. Ini saya mencoba memunculkan puzzle yang mungkin juga lemah pegangannya. Tapi oke, ini ada yang menginformasikan seperti ini. Paling tidak nanti kita kritisi mana yang tidak kuat. Begitu. Tapi yang jelas inilah cerita yang dianut atau yang dipegang oleh orang Jawa, dan orang-orang Jawa mengatakan bahwa raja-raja ini memang banyak yang moksa, artinya hilang. Begitu. Maka di sini pasti akan timbul pertanyaan, bagaimana menikah dengan jin? Saya mencoba mencari referensi. Begitu, ini saya dapat, ini linknya. Begitu, dari Ibnu Taimiyah menceritakan dan pernah terjadi pernikahan antara manusia dan jin, bahkan terlahir keturunan, dan itu banyak terjadi, satu hal yang ma'ruf. Wallahu a'lam. Dari ini ada referensinya. Monggo nanti kita diskusikan lebih jauh. Saya mencoba memberikan trigger untuk kita bisa diskusi. Nah, sekarang jadi menarik begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, Adam itu sangat diagungkan di Jawa. Begitu, Adam itu adalah malah orang Jawa berpikir bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Sis dari Anwar tadi, bukan dari Anwas.
begitu. Dan ini terjadi perang yang selalu tidak pernah selesai antara Anwar dengan Anwas, begitu. Kalau di dalam sejarah Jawa, isunya adalah bahwa Anwar ini menurunkan raja-raja Jawa, Anwas itu menurunkan para ulama gitu, termasuk Wali Songo. Jadi kalau misalnya kita mencoba mengotak-atikkan, jangan-jangan wallahu alam ya, ini adalah pertarungan besar antara Sunan Kalijogo dengan yang dikatakan Sabto Palon ketika Raja Majapahit yang terakhir ya, Brawijaya kelima. Ini memang perang lama gitu antara Hindu Buddha dengan Islam dari sisi ya seperti cerita yang ada di depan layar, di depan tampilan kita ini. Gitu. Oke, ternyata ada referensi, meskipun saya pernah mendiskusikan apakah memang jin itu benar-benar bisa menikah begitu ya dengan manusia. Ini kalau saya lihat di Ustadz Abdul Somad mengatakan nggak mungkin begitu. Ya, nanti kita eksplorasi lebih jauh. Beberapa ulama mengatakan nggak mungkin terjadi pernikahan. Nah, sekarang kita akan mensensor bagaimana berkomunikasi. Jadi belum sampai pada posisi bagaimana menikah. Jadi bagaimana berkomunikasi, bagaimana berinteraksi, itu coba kita ulas ya, coba kita munculkan ada apa sih yang memungkinkan apakah jin dan manusia itu bisa berkomunikasi. Gitu. Kalau yang jelas Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi dengan jin, karena memang yang mengangkat istananya Ratu Balkis itu kan Ifrit ya. Ifrit itu adalah kelompoknya jin begitu. Oke, sekarang kita bahas jin. Jin itu kalau misalnya kita lihat hadisnya itu adalah diciptakan dari api ya. Ada yang dari ujungnya api dan sebagainya ya monggo lah. Itu jin diciptakan dari api. Kalau saya lihat bahwa definisi api itu di dalam informasi yang sekarang ini, api itu harus ada 3 reaksi gitu. Jadi oksigen, panas, dan bahan bakar. Jadi sumber panas, oksigen, dan bahan bakar. Kalau kita bicara api ya, ada ledakan kuat, ada ledakan yang istilahnya ledakan khas api gitu. Kalau misalkan ledakan kuat, kita meledakkan hidrogen dan sebagainya, tapi ini adalah api gitu. Kalau kita bicara api, maka yang berperan adalah materinya adalah oksigen. Begitu. Jadi api itu oksigen, panas, dan bahan bakar. Nah, kalau kita analisa, ini istilahnya eksplorasi saya, yuk kita diskusikan. Jin itu bukan materi yang jelas, gitu. Tapi jin membutuhkan oksigen. Kalau misalnya kita bicara jin itu adalah api, jin itu bukan materi. Jin itu bukan partikel. Tapi jin itu membutuhkan oksigen, sebagaimana disebutkan jin adalah api, dan tentu api elemennya membutuhkan atom oksigen. Begitu ya. Kemudian kita coba eksplorasi lebih jauh. Darah itu fungsinya menyalurkan oksigen, maka sangat pas jika dikatakan bahwa jin, ada hadis mengatakan jin itu atau setan itu memasuki aliran tubuh manusia melalui darah. Nah, maka ini sangat nyambung begitu. Jadi kenapa darah itu dijadikan tempat lalu lalangnya jin? Maka ya karena memang di situ ada oksigen. Gitu. Dan yang cukup menarik, saya berpikir berarti kalau begitu jin itu hanya sampai di atmosfer kita atau sampai di langit kita saja. Begitu. Jadi jin itu kalau bisa misalkan hanya misalkan sangat butuh oksigen, maka dia tidak bisa menembus atmosfer gitu karena memang dia butuh oksigen. Oke.
saya berdiskusi dengan beberapa terapi gitu ya, sebagai data begitu. Ketika mereka memijat tubuh orang yang di situ ada jinnya atau diruqyah, begitu, maka dia merasa sering berebut oksigen dengan jin yang ada di tubuh yang dipijat. Begitu. Dia cerita begitu bahwa seringkali dia merasa capek, seringkali dia merasa lelah, itu karena dia berebut oksigen gitu. Jadi kental banget memang jin itu dengan kasus oksigen begitu. Kemudian saya tanya dengan beberapa orang yang berinteraksi dengan jin dan orang yang memasukkan jin untuk mediumisasi dan sebagainya, itu saya berdiskusi, saya bertemu langsung dengan mereka, katanya memang untuk bisa berinteraksi dengan jin maka dia harus mengatur olah nafasnya begitu, untuk pada kadar tertentu sehingga frekuensi dia, istilahnya si beliau ini, itu bisa sampai untuk bisa mendeteksi keberadaannya jin. Begitu. Sekali lagi berurusan dengan oksigen. Berarti ketika kita bicara dengan jin, maka kita berbicara ada oksigen yang ikut di situ. Begitu. Karena jin ini bukan diciptakan dari cahaya, bukan diciptakan dari cahaya sinar atau gelombang elektromagnetik ya. Meskipun ada efek elektromagnetiknya begitu, tapi jin itu unsurnya adalah api, dan api hidupnya atau reaksinya, api itu adalah reaksi oksigen. Begitu. Nah, saya mencoba memikirkan begitu. Kita dengan jin itu, yang jelas di hadis dikatakan bahwa kita tidak bisa melihat jin. Oke, karena memang dia bukan materi, begitu. Tapi dia wujud, dia ada. Meskipun kampus dan sekolah nggak mungkin untuk mengatakan jin itu ada, gitu ya. Tapi oke lah, kita mencoba melakukan eksplorasi dari kitab yang ada di Quran maupun kita eksplorasi dari apa yang sudah diraba manusia, begitu. Nah, kita melihat bahwa menurut teori relativitas khusus, yaitu ketika sebuah frame itu beda kecepatan, meskipun ini adalah relativitas khusus di mana arahnya sama dan sebagainya, ini sangat khusus, tapi paling tidak ini bisa memberikan gambaran pada kita bahwa ketika terjadi sebuah frame yang berbeda, maka panjang masa dan waktu itu berbeda. Jadi kalau Quran mengatakan bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun, wah itu sangat mungkin. Berarti ini adalah frame yang berbeda. Begitu. 1000 itu artinya konotasinya banyak, atau sebuah konotasi memang angka nominal, itu nanti bisa diperdebatkan. Tapi yang jelas, ketika waktunya berbeda, waktu itu tidak absolut. Waktu itu bisa berubah tergantung dengan frame-nya. Begitu. Nah, sangat bisa jadi ketika kita sensor semua keberadaan jin, itu bisa jadi bahwa jin itu frame-nya berbeda dengan kita, begitu, sehingga akhirnya jin itu seperti tidak terbatas pada ruang dan waktu kita, begitu, karena memang yang pertama dia bukan materi, yang kedua adalah dia berada di frame yang lain, begitu. Jadi kita itu atau jin itu bisa makin panjang makin pendek karena memang dia berada di frame yang lain. Gitu. Ketika di frame yang lain, maka dia bisa ya wallahu alam ya, apakah memang secara fisik jin itu bisa membesar mengecil. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa ketika kita menggunakan konsep dilatasi dilatasi panjang dari rumus relativitas khusus, maka ada masalah bahwa ada kondisi, ada ketentuan, ada yang tersensor oleh manusia pada saat ini. Kalau frame-nya berbeda, maka satuan massa, ini bukan berarti dilihat ya, jadi massa kita memang berbeda. Begitu. Jadi massa kita berbeda. Apakah massa
bumi dengan masa bulan, misalnya anggap aja bulan memang bisa dipijaki, itu berbeda. Bukan begitu, bukan di situ. Jadi memang ini benar-benar berbeda, gitu ya. Benar-benar bukan berarti kilogramnya di sini dengan kilogramnya di frame-nya Jin beda, memang benar-benar bisa berbeda. Satuan dasar dari alat untuk mengukur saja itu berbeda. Oke, next. Yuk, sebelum kita bercerita lebih jauh, kita melihat beberapa elemen yang ada di semesta yang sudah diketahui. Yuk, kita mencoba melakukan eksplorasi itu untuk kemudian kita cocok-cocokkan puzzle-nya, kita paskan ini sebenarnya puzzle yang mana, begitu. Ini adalah bagian dari trigger untuk diskusi. Seperti tadi, ya, ini kita berbicara dilatasi panjang, dilatasi massa, dan dilatasi waktu. Ini adalah ketika beda frame kecepatan. Ketika frame-nya berbeda, maka akan terjadi perbedaan. Begitu. Nah, kalau di Einstein memang mengatakan bahwa ini kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Tidak ada kecepatan melebihi kecepatan cahaya ketika berbicara relativitas khusus. Begitu. Oke, ini adalah bagian yang sudah tersensor saat ini, yang diyakini bahwa ini sampai sekarang teori ini masih dianggap bisa dipakai. Nah, yang menarik, Einstein kemudian membuat sebuah, meskipun saya sangat yakin ya di dalam eksplorasi saya, Einstein itu bagian dari elit global, gitu ya. Einstein itu bagian dari orang-orang yang belajar kecerdasannya itu menurut saya ya dari mereka-mereka ini, gitu loh. Logika saya mengarah ke sana. Begitu ya, itu nanti perlu kita eksplorasi lebih jauh. Tapi apa yang muncul begitu dahsyat dari Einstein ini, itu logika saya ini bukan orang sembarangan. Ya, analisa saya berasumsi menganalogikan ke sana. Einstein mengatakan bahwa gravitasi ini bukan gaya, gravitasi itu kelengkungan ruang dan waktu. Gitu. Jadi Einstein mengatakan bahwa kalau ada massa gede maka terjadi pelengkungan ruang dan waktu. Ini ingin mengatakan bahwa kenapa gravitasi itu hanya gaya tarik saja, tidak ada gaya tolak, begitu ya. Kalau memang gravitasi bukan gaya, ya tidak ada gaya gravitasi, itu tidak ada. Jadi itu hanya ruang dan waktu yang melengkung karena adanya massa, begitu. Ini cukup menarik nanti untuk dibahas bahwa sebenarnya massa itu membuat kelengkungan. Jadi seperti kalau kita lihat yang di sebelah kanan itu ada bola kecil ya, anggap saja seperti itu. Itu akan melengkungkan ruang. Kemudian ada bola gede, maka itu akan juga melengkungkan ruang. Artinya kita sendiri sebagai tubuh, kita ini juga akan melengkungkan ruang, gitu. Nah, kelengkungan ruang itu tergantung dari massa, jadi kerapatan massanya. Ini yang diasumsikan dalam teori relativitas umum. Meskipun saya berpikir bahwa ini akal-akalan untuk mencoba memberi jawaban kepada kesulitan-kesulitan Newton terhadap kasus Hercules dan sebagainya, begitu ya. Ini menarik. Jadi ruang saja itu melengkung. Jadi ruang saja itu tidak absolut, begitu. Oke, ini juga menarik gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa zaman dulu penyusun dari semua materi itu adalah api, kemudian air, kemudian tanah dan angin ya. Begitu, 4 penyusun api itu yang dikatakan oleh mereka, begitu. Ya tidak apa-apa. Kita sekarang teridentifikasi ada seperti ini. Jadi ada yang pink, ada yang hijau, ada yang biru, dan ada yang ungu, begitu.
Jadi quark dan lepton itu adalah partikel, kemudian yang biru-biru ini adalah gelombang, begitu, dan kemudian Higgs boson itu adalah sumber massa. Ini yang disebut dengan orang menyebutnya partikel Tuhan ya. Partikel Tuhan itu bukan berarti partikelnya Tuhan, begitu bukan. Tapi ini adalah partikel yang membuat semua orang gregetan gitu. Karena partikel ini ditemukan, Higgs boson ditemukan 2012. Begitu. Jadi partikel ini yang membuat yang selama ini hitungan matematika nggak nyambung menjadi nyambung gitu. Tapi tetap saja masih banyak hal yang menjadi misteri ya. Jadi boson ini adalah sesuatu yang membuat hubungan antara energi dengan massa. Kita lanjutkan. Nah ini dia. Jadi di alam ini adanya adalah materi dan gelombang, begitu. Jadi yang sebelah kiri itu adalah materi, yang sebelah kanan ada gelombang, kemudian ya Higgs boson itu adalah yang menyatukan, gitu. Begitu. Higgs boson itu Higgs boson ya. Itu adalah ya materi boson sebenarnya dia itu ya, menggunakan, kenapa disebut dengan boson, karena dia mengikuti statistik Bose-Einstein gitu ya. Itu hanya sekedar bagaimana mengidentifikasi dia, karena tidak bisa diidentifikasi siapa dia gitu ya. Up dan down-nya dan sebagainya nggak kelihatan. Oke, kita lanjut. Dunia mengenal ini ya, de Broglie, panjang gelombang de Broglie ini yang cukup menarik ini ya. Jadi lambda itu panjang gelombang, sebelah kiri sama dengan H per mv, m itu massa, v itu adalah kecepatan. Ini yang menghubungkan antara partikel dengan gelombang. De Broglie ini dulu disertasinya tidak ada yang mau menerima, sampai kemudian Einstein mengatakan saya yang ikut di dalam proses ikut bertanggung jawab di proses itu, maka beberapa orang jadi akhirnya mau menerima. Ini akhirnya menjadi sesuatu yang cukup menarik, bahwa artinya setiap massa pasti punya panjang gelombang gitu ya. Begitu juga lambda pasti punya massa. Artinya partikel dan gelombang ini seakan-akan menjadi sesuatu yang padu, sesuatu yang partikel bisa jadi gelombang, gelombang bisa jadi partikel. Seakan-akan begitu ya. Persamaan ini dengan indah mengatakan seperti itu. Begitu. H itu konstanta saja. Konstanta Planck ya. Nah, ini ada percobaan yang cukup menarik ya, percobaan partikel dan gelombang. Kalau misalnya kita lihat di atas, bahwa ini hanya ilustrasi saja. Kalau misalkan kita punya gelombang, gitu, pada saat gelombang elektromagnetik, maka kita buat celah, maka akan terjadi proses gelap terang. Intinya, ini artinya terdifraksi, terinterferensi, begitu. Jadi dia terdifraksi. Nah, harusnya kalau misalkan yang ditembak yang di bawah itu adalah elektron, maka itu tidak bisa terdifraksi. Ternyata terdifraksi juga, begitu. Jadi percobaan Feynman ini kalau slit tunggal maka atau celah tunggal maka munculnya adalah satu baris doang. Tapi ketika celah ganda double slit begitu, maka munculnya jadi fringe. Ini menunjukkan bahwa yang ditembakkan elektron atau partikel yang ditembakkan itu bersifat sebagai gelombang. Begitu. Nah, ini penelitian saya. Begitu, jadi analisa dinamika partikel dan gelombang dekat chaos. Jadi saya menganalisa titik kritis perubahan kapan gelombang itu dominan, kapan partikel itu sifat partikelnya dominan. Jadi kalau yang saya tembakkan itu kelereng, kapan kelereng itu bersifat sebagai sama dengan yang dilakukan di sini. Kapan elektron itu bersifat sebagai partikel dan kapan elektron bersifat sebagai gelombang. Ini bisa bicara bahasa populer, terlalu bisikan nanti jadi ngantuk semua. Gitu. Tapi di sini saya mencoba melakukan analisa simulasi, begitu ya, persamaan terbuka. Jadi bagaimana saya mendapatkan titik kritis ya, kapan sebuah kondisi partikel dan gelombang itu dominan. Jadi kalau misalkan kita main kelereng,
pada saat ini sifat partikelnya yang dominan, padahal sebenarnya setiap materi itu pasti punya gelombang, gitu. Nah, kapan dia sifat gelombangnya muncul, begitu. Nah, ini kesimpulan yang saya dapat dari beberapa eksperimen ini bisa didiskusikan, termasuk kalau di sini ada fisikawan, yuk kita diskusi. Gitu, materi hanya bersifat gelombang, tapi tidak berubah menjadi gelombang. Jadi gelombang yang di materi adalah gelombang statistik atau gelombang kebolehjadian. Bukan berarti dia berubah menjadi gelombang elektromagnetik, dia tetap materi. Dia tidak berubah, materi tidak berubah, tapi dia punya sifat sebagai gelombang. Jangan dibayangkan ya, agak pusing. Kemudian dia menjadi penyet, jadi gelombang, bukan. Tapi dia punya sifat gelombang. Begitu. Jadi gelombang, jadi materi yang berubah menjadi gelombang itu tidak harus dalam ukuran kecil, gitu. Dalam ukuran gede pun bisa, gitu. Karena tidak ada persamaan de Broglie yang sebelah kanan ini tidak bercerita tentang volume, V itu adalah kecepatan. Jadi ini bukan hanya terjadi di kasus kuantum, enggak. Jadi di kasus apapun, gitu. Kuantum yang katanya kecil, bukan. Kuantum itu nanti kita cerita, ada sedikit saya sentil di sini kuantum supaya kita paham. Ketika kondisi yang kecil mau kondisi yang gede itu saya meyakini bahwa lambda ini tidak ada urusan dengan volume, begitu. Jadi sifat gelombangnya dominan pada saat dimensi energi potensial dikelilinginya relatif seorde. Nah, ini yang kesimpulan dari penelitian saya, bahwa sifat gelombangnya itu akan dominan kalau misalkan sekelilingnya dia itu seorde dengan panjang gelombangnya. Ayo kita nanti ngitung lambda kita itu berapa, sehingga kita bisa seakan-akan berada bisa memunculkan lebih banyak memunculkan sifat gelombang kita dibandingkan dengan sifat materi kita. Begitu. Ini cukup menarik untuk didiskusikan. Nanti PPT-nya ini bisa di-share. Gitu. Nah, ini saya ingin sedikit menyentuh kuantum. Kalau misalnya kita berbicara kuantum, kuantum itu keadaan khusus ya. Keadaan khusus di mana ketika elektron itu terjebak, terikat di dalam sebuah potensial, sebuah gaya listrik, medan listrik, sehingga syaratnya gelombang yang terjadi itu harus kelipatan setengah dari panjang gelombangnya. Jadi syarat daripada kuantum seperti itu, sehingga akhirnya tidak bisa sembarangan. Ketika tidak sembarangan, maka jadi istilahnya titik yang dimana itu jadi perut ya perut saja. Ketika jadi simpul ya simpul saja. Inilah yang kuantum. Jadi kuantum itu akhirnya tidak boleh gelombang elektron tadi itu ketika diubah menjadi gelombang tidak boleh gelombang sembarangan. Begitu. Jadi panjang gelombangnya harus tertentu. Begitu. Karena panjang gelombangnya tertentu, maka elektron itu tidak boleh punya gelombang yang beraneka ragam. Sembarang nggak bisa. Jadi karena dia dibatasi oleh potensial kiri dan kanannya tadi. Potensial itu sebenarnya penghalang ya, dinding atau apapun begitu. Nah itu karena dia dihalangi itu, maka syarat daripada kuantum itu adalah apabila ujungnya itu harus simpul gitu. Nah ini sekilas lah. Kalau misalnya bagi fisikawan ya kita diskusi di sini ya, lebih baik. Nah, ada muncul yang cukup menarik, ternyata Dirac itu mengatakan bahwa ada antimateri begitu. Jadi selain materi itu ternyata ada antimateri. Antimateri ini tidak kelihatan, tidak berupa materi begitu. Tapi dia nggak kelihatan. Begitu. Dia memunculkannya pun itu sangat susah, istilahnya sangat mahal, butuh teknologi yang sangat tinggi. Ya, tapi secara hitungan, secara analisa antimateri itu ada. Begitu. Jadi ini sudah diakui, sudah dinyatakan bahwa kalau misalkan kita mau menghitung partikel elementer, atau kita menghitung sebenarnya bukan yang partikel elementer apapun, itu
Maka di situ supaya hitungannya itu lengkap, maka harus ada antimateri. Begitu. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi dari model standar yang sudah ditemukan tadi ternyata ada muncul antimateri. Begitu. Kalau tadi kan kita hanya bercerita materinya saja. Nah, kita bercerita ternyata yang ungu ini ada anti ungunya, gitu ya, anti partikelnya, gitu ya, anti materi. Kalau yang merah ini kan memang gelombang, ya, gitu. Meskipun beberapa orang mengatakan gelombang ini ada antinya, begitu. Ya, itulah. Secara hitungan matematik ini terjadi. Nah, kita bahas bagaimana sensor manusia untuk jin. Nah, ini untuk manusia sendiri, kita tahu bahwa manusia berasal dari tanah. Tanah itu artinya materi ya. Kita sangat kental di sini. Gitu, kita sangat kental bahwa ini penyusun materi apapun di alam semesta ini. Semua ada di sini. Gitu, kita sangat kental bahwa kita adalah materi dan kita pasti akan berurusan dengan yang selama ini yang ditemukan ini. Apakah memang hanya seperti ini partikel elementer atau partikel dasar yang ada? Ya ini masih berkembang terus, begitu ya. Masih berkembang terus. Yang sekarang ini dieksplorasi termasuk mendirikan CERN itu yang katanya sedang membuka pintu neraka, gitu ya. Nah itu kode-kode aneh tiba-tiba muncul di sana, gitu. Tiba-tiba simbol-simbol dewa itu muncul di CERN. Itu adalah sebuah proyek terbesar, proyek termahal di dunia yang puluhan ribu ilmuwan yang ada di sana. Tapi tiba-tiba di situ simbol-simbol dewa itu ada di situ. Sementara kita tahu bahwa dewa itu adalah bukan kita tahu ya, kita bahas kemarin, meskipun ini masih tetap bukan berarti adalah sebuah kepastian bahwa dewa itu adalah bagian dari Azazil, bagian dari jin ya. Kita tidak perlu menyebutnya Azazil lagi, kita menyebutnya iblis saja. Nah, ini yang cukup menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan bahwa manusia itu adalah seperti ini, maka manusia itu terdiri dari jasad dan roh, gitu ya. Sebenarnya ada dua itu saja. Roh itu langsung dari Allah, gitu. Roh itu pasti benar, roh itu pasti baik karena memang roh itu dari Allah. Gitu. Kalau misalkan beberapa ilustrasi mengatakan roh itu adalah sumber kehidupannya, jadi listriknya, gitu. Kalau misalkan PC ini tidak ada listriknya, maka tidak ada rohnya. Kalau rohnya listriknya dimatikan, ya mati dia. Gitu. Kalau nyawa itu adalah on off-nya, jasad itu adalah seluruh fisik daripada komputer itu, dan jiwa itu adalah software. Begitu. Nah, ini yang menarik. Jiwa itu adalah nafs, ya. Gitu. Jadi saya istilahnya beranalisa ya, berasumsi bahwa yang berinteraksi dengan jin itu adalah jiwa tadi itu. Jadi karena memang fisik, itu apakah memang fisik, apakah memang fisik kita yang menjadi gelombang begitu, sehingga bisa berinteraksi dengan jin yang jelas dia bukan materi begitu, atau kita ini sebenarnya jiwa itu adalah antimateri begitu. Ini perlu eksplorasi lebih jauh sifat-sifat antimateri begitu, karena memang ada syarat ya apapun itu. Saya sedang mencoba untuk melakukan eksplorasi ke sana. Memang ini belum tuntas dan ini adalah bagian dari yang akan kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih. Yuk kita diskusi. Matur nuwun, waktu saya sudah terlalu banyak, 1 jam lebih. Ye, monggo. Mungkin kembali Pak Kris kita minta untuk menjadi moderator. Monggo Pak Kris. Saya lagi nih. Ye, siap. Iya. Ini ada 12 orang yang ikut. Sebentar ya. Mungkin siapa yang ingin memberi masukan atau tanggapan
Monggo. Pak Zainul. Monggo Pak Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sedap kalau video udah hidup nih. Hidup kan? Ini Pak ada beberapa yang saya garis bawahi terkait masalah ada 3 Pak. Pertama itu terkait masalah India ya. India. Kalau ada beberapa waktu yang lalu pernah saya dapat artikel. Jadi yang dimaksud India di sini, India atau Hindia, Indian mungkin. Itu saya masih belum mendapatkan pengertian secara bahasanya itu apa gitu. Tapi yang pasti kalau merujuk kepada daerah yang saya tangkap itu jadi keseluruhan mulai dari India, Nusantara, terus ke sana lagi ke arah Australia, termasuk di Amerika, itu keseluruhannya itu India kayak itu dulunya. Jadi entah itu namanya India, Hindia atau Indian, mungkin perbedaan dialek saja kayak itu kan. Jadi makanya ketika Belanda itu masuk mulai masuk ke Indonesia, mereka mengklaimnya itu Hindianya Belanda gitu. Jadi bukan India yang lain, tapi Hindianya Belanda itu ini Nusantara ini Hindianya Belanda gitu. Nah, India yang di India yang sekarang Indianya Inggris, nah kira-kira kayak itu. Itu mungkin satu masukan dari saya. Nah, terus ke sininya mungkin ya kita sama-sama mengakui bahwa program pecah belahnya, program dividennya saat penjajahan itu memang terasa. Sampai sekarang pengaruhnya itu memang luar biasa gitu. Pecahan dari kata India itu sendiri yang tadinya mungkin kita pun jadi terpecah lebih lagi, jangan antara Indian dan Hindia Belanda, kita sesama masyarakat Nusantara saja sendiri kan pemecahannya itu memang begitu luar biasa, sehingga kita sendiri yang bukan dari saat ini ada namanya suku Jawa, suku Sunda, kita sendiri yang di luar dari Jawa itu tidak mau mengakui bahwa dulunya kita ini Jawa gitu. Karena Sunda sama Jawa itu kan pengertian artinya itu sama-sama anak cahaya atau anak matahari, kira-kira kayak itu kan. Pengertian dari segi bahasa. Jadi secara keseluruhan bisa dibilang sinonim mungkin ya, bahasa lain dari Nusantara, sebutan dari Nusantara itu ya itulah Hindia, itulah Jawa, itulah Sunda gitu. Nama daerah wilayahnya disebut Sundaland, sukunya disebut suku Jawa, bangsanya bangsa Nusantara atau bagaimana itu wallahu alam. Tapi yang poin politiknya itu sehingga kita sendiri tidak mengakui gitu kan sampai segitu. Sedangkan kalau kita coba searching di Google itu, orang Yahudi aja mereka bangga memakai nama Jawa itu gitu. Sebagai contoh, kalau seandainya kita searching di Yahudi itu virusnya apa sih? Itu bakal muncul kata Jewish gitu kan, itu lebih mendekati ya. Mereka bangga menggunakan itu. Beda dengan kita pada saat ini di luar bukan suku Jawa ya. Melayu atau apa Bugis segala macam itu
sangat anti disebut Jawa kayak. Nah itu yang pertama mungkin. Terus yang kedua masalah Hindu. Tadi sempat nyinggung masalah Hindu. Di situ disebutkan ada nyinggung terkait Nabi Adam. Apakah benar Hindu sama menggabung atau bagaimana? Kalau sejak saya pandangan sama seperti penyembahan penyala itu kan pada awal itu orang-orang suci, orang-orang yang ya wali atau nabi, para nabi ya kan, Lata segala macam. Jadi makin tambah kasih itu penyesatan yang dilakukan oleh iblis itu terkait informasi pasti sebenarnya tokoh-tokoh yang ada di situ itu penyesatannya itu makin jauh ya itu. Jadi sampai pada titik di mana Hindu itu disebut bahwa itu bukan agama samawi gitu. Kemungkinan besarnya itu ya agama samawi, tokoh-tokoh itu kemungkinan nabi ya, nah wallahu alam. Nah terus yang ketiga masalah komunikasi dengan jin. Maaf, masih nyambung ya? Masih. Jelas. Masih ya. Oke, yang ketiga itu terkomunikasi dengan jin. Ini ya sebelum lebih jauh untuk berkomunikasi, saya agak ragu dengan terkait bukan ragu ya, mempertanyakan manfaat bekas. Terus hukumnya kita sebagai umat muslim ini seandainya kita berkomunikasi ini bagaimana sih kayak itu? Karena kita sama-sama paham bahwa doa masuk. Suaranya putus-putus kayaknya. Pak Muammar, videonya coba di-off-kan. Videonya coba di-off-kan supaya lebih ringan. Pak Muammar, videonya coba di-off-kan. Lepas kelihatannya. Sudah bagus kah? Ya, videonya coba dimatikan. Videonya, ya. Mungkin lebih ringan dengan gini. Lanjut. Sudah dimatikan. Ya, monggo sudah dimatikan. Lanjut ya. Nah, terkait nyambung tadi ke doa masuk WC itu ketika kita menjalankan syariat yang diajarkan itu akan menutup hijab. Jadi bangsa jin yang dikabarkan dia salah satu tempat tinggalnya itu di WC itu tidak bisa melihat kita gitu. Entah melihat kita secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dilihat, tapi salah satu manfaat dari doa itu menutup hijab gitu. Hijab jadi ada hijab antara kita dengan mereka. Itu pertama. Terus yang kedua ada pengalaman pribadi terkait masalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu pada intinya kalimat ketika seseorang itu mempelajari kalimat tauhid dan mereka memahami mulai merasakan manfaat dari kalimat tauhid itu la ilaha illallah, alhamdulillah dan segala macamnya, itu hijab itu akan semakin menebal. Nah, ini saya dapatkan dari praktisi pelaku ruqyah di Palembang dulu. Ketika dia memperhatikan beberapa orang yang mulai mempelajari tauhid, itu yang tadinya beliau itu bisa membaca karakter seseorang, entah dengan ilmu apa dia mencoba membaca kayak itu.
Tapi terhadap orang-orang yang mempunyai keinginan, mempunyai minat untuk mempelajari tauhid itu tinggi, itu dia tak bisa membaca lagi karakter orang tersebut kayak itu. Peramal lah mungkin kayak itu kan. Ya si A ini kebiasaannya kayak ini apa segala macam. Tapi ketika dengan tauhid itu hijab itu menebal gitu. Jadi makin tidak bisa membaca. Nah, di sini saya mau mungkin jadi pertanyaan juga bagi saya. Kalau seandainya dengan doa itu kita mendapatkan manfaat bahwa kita itu eh, hijab itu tertutup antara kita dan bangsa jin dengan tauhid apalagi, lantas apa manfaatnya kita sengaja mencari tahu, mencari informasi bagaimana caranya berkomunikasi dengan mereka. Nah itu. Jadi saya tidak tidak me, tidak apa tidak menyalahkan orang. Saya akui bahwa sebagian orang itu diberi kemampuan tanpa harus belajar. Itu tidak saya salahkan, kemampuan untuk berkomunikasi. Tapi yang jadi permasalahan ini kita sengaja mempelajari ya. Nah ini satu hal yang beda. Oke, mungkin sebelum untuk dalam poin komunikasi dengan jin ini, memang dari beberapa postingan yang pernah Bapak tulis atau informasi yang saya dapatkan bahwa mereka ini kan kaum elit global ini mereka melakukan komunikasi yang itu sengaja direncanakan, mereka rencanakan supaya kita tidak mengikuti langkah-langkah mereka kayak itu. Sengaja kita disengaja dibuat oleh mereka ini, direncanakan, dimakarkan oleh mereka ini sehingga kita tidak mempelajari apa yang mereka pelajari. Tapi satu hal yang pasti, kalau seandainya benar bahwa berkomunikasi itu suatu hal yang salah, maka benar keterangan yang ada di Putus-putus, Pak. Putus-putus, dalam Pak. Pernah saya dapat, entah halo, putus-putus ya? Putus-putus. Mungkin diulangi sedikit. Oh, sinyalnya nih down nih. Nah, diulangi sedikit. Kira-kira 10 detik sebelumnya. Oh ini. Oh ya. Jadi terkait masalah makar, jadi mereka memakarkan kita di luar dari golongan mereka untuk tidak mempelajari apa yang mereka pelajari gitu. Nah, tapi satu hal yang pasti, kalau seandainya memang kalau memang bahwa berkomunikasi dengan jin itu adalah suatu hal yang salah, maka benarlah apa yang keterangan yang pernah saya dapat, saya lupa itu dari Al-Quran atau hadis, mohon dikoreksi juga, bahwa pernyataannya seperti ini, mereka itu melakukan makar, seolah-olah mereka itu sudah menang, padahal sebenarnya makar itu akan merusak mereka sendiri. Nah, mungkin itu saja komentar dari saya. Masukan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masukan yang akan kita cerna semuanya karena ini direkam. Monggo Pak Kris dilanjut. Itu ada yang raise hand. Ya, ini ada yang raise hand. Cuma sebelum dilanjut, rasanya poin yang ketiga tadi perlu direspon Pak Sugi. Yang mengenai interaksi dengan jin. Ya, jadi siap. Jadi gini, menurut saya ini bukan berarti adalah bagian untuk kita akan bekerja sama, kita akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Islam, gitu rasanya sih bukan ke situ. Tapi ini adalah bagian dari
proses untuk pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kalau misalkan kita tahu, jadi musuh kita itu melakukan apa, elit global itu melakukan apa, sehingga kita bisa untuk melihat dan kemudian kita berpikir, oh seperti itu gitu. Jadi sama dengan apakah kita akan masuk kepada ilmu sihir? Enggak lah, gitu. Jadi tapi kita berpikir bahwa kita tahu bahwa oh iya, ternyata mereka yang selama ini melarang klenik itu ngelenik sekali. Berarti oke, kita sudah punya cara untuk melawan mereka lah. Paling tidak sekarang ini kita berpikir mereka ini benar melakukan itu atau hanya sekedar istilahnya memang benar-benar mereka tidak melakukan gitu. Jadi ini adalah bagian daripada sensor kita saja begitu. Bagi kita, menurut saya begini, harus dibuka lah semua informasi yang ada sebenarnya. Yang jelas jin itu ada, dan Rasulullah sendiri itu pernah ngobrol dengan iblis kan begitu. Iblis itu jin. Nah, artinya berinteraksi dengan mereka itu ada syariatnya. Tapi yang jelas bahwa mereka itu seperti apa, selama ini kan kita tidak pernah ada pembelajaran ya di kampus, di sekolah. Jin itu makan apa, jin itu suka seperti apa, jin itu bisa seperti apa. Itu kan nggak pernah ada, karena memang dianggap jin itu adalah tidak real, jin itu tidak ilmiah dan seterusnya. Nah, di sini kita mencoba untuk melakukan eksplorasi sesuatu yang selama ini memang dilarang untuk dipelajari. Ini memang beberapa orang mengatakan ini tidak bijak, tapi menurut saya bijak dan tidak tergantung dari sudut pandang dan kepentingan apa yang sedang kita pikirkan ya, yang akan sedang kita raih. Begitu. Ye, monggo Pak Kris. Ini 17.23, jadi kita lanjutkan dengan Pak Ramdlan ya, tadi yang raise hand pertama Pak Ramdlan. Monggo Pak Ramdlan. Iya, Pak Kris, terima kasih. Suaranya kedengaran Pak Kris? Jelas sekali, sangat jelas. Ya, alhamdulillah. Ini pemaparan Pak Sugi menarik sekali menurut saya. Jadi ada apa dari beberapa puzzle yang memang pada akhirnya disatukan dalam satu presentasi yang menurut saya sih sebetulnya memang bisa menjadi beberapa presentasi gitu. Jadi dari mulai apa penciptaan bab awal kehidupan, yaitu penciptaan Adam, kemudian juga di situ terhubung juga dengan Ajajil, yaitu yang akhirnya nanti berganti dengan menjadi iblis, nama bekennya sampai sekarang. Kemudian dan Ajajil ini sendiri memang nama yang saya juga baru mulai ngeh ketika mulai membahas waktu itu dari Ordo Kabbalah gitu. Jadi di Ordo Kabbalah inilah mulai muncul yang namanya saya baru tahu, oh berarti namanya itu adalah Ajajil. Dan ternyata di Babad Jawa juga itu ada memang kalau di Babad Jawa itu malaikat gitu disebutnya itu adalah malaikat Ngajajil gitu. Dan ada mayat itu juga sendiri ya dinamakan juga Sang Hyang gitu, Sang Hyang Adama. Kemudian yang menarik di sini adalah di Babad Tanah Jawa itu Kobil dan Habil itu luput dari pemberitaan, tapi yang lebih mendalam itu adalah Sang Hyang Sita. Kalau Sang Hyang Sita itu adalah kita mengenalnya dengan Sid atau Nabi Sid. Gitu. Ini menarik sekali Pak Sugi untuk pemaparannya, alhamdulillah. Dan memang saya ada satu yang saya koreksi itu dari jin yang memindahkan istana Bilqis itu, kalau di surat An-Naml ayat 40 itu pada akhirnya ternyata bukan iblis, bukan Ifrit, tetapi manusia. Di situ disebutkan bahwa ada orang yang mempunyai ilmu dan dia mengatakan bahwa dia punya penawaran yang lebih baik daripada Ifrit, sehingga akhirnya Sulaiman sendiri menjadikan beliau itu pemenang dari tender untuk memindahkan istana Bilqis, dan
akhirnya tidak jadi oleh Ifrit. Itu di dalam surat An-Naml ayat 40. Siap. Seperti itu. Matur nuwun koreksinya. Dan kalau misalnya analisis dari Pak Sugi itu bahwa tentang Hindi sendiri, Al-Hindi dalam bahasa Arab, sepertinya memang bisa jadi dan sangat dimungkinkan kata Al-Hindi ini sendiri tidak kepada Hindustan atau kepada tanah Hindu. Saya sepertinya akan sepakat dengan kata Pak Sugi bahwa Al-Hindi ini sendiri memang adalah tanah yang dulu itu di dalam peta The Great Sunda Island gitu. Nah, mungkin juga sebagai sebagai masukan juga saya pernah juga mendengar pemaparan dari Kang Diki Bandung, itu beliau itu dari dia itu pemerhati dari Lantera ya, dia pemerhati Hikmatul Iman, kemudian saya kok lupa lagi. Nah, dari Kang Diki itu dia dari Kang Diki itu kemudian akhirnya berbicara tentang arkiterema gitu. Arkiterema itu kalau dalam bahasa Sunda Buhun itu akhirnya menjadi akitirem gitu. Nah, dari akitirem itulah memunculkan memunculkan raja-raja atau kerajaan-kerajaan di daerah Nusantara. Itu dari arkiterema. Saya baca 3 novel dari Kang Diki ini tentang arkiterema, di mana arkiterema ini sendiri ternyata akhirnya berguru ke Adama atau Sang Hyang Adama. Nah, memang puzzle-puzzle ini, Pak Sugi, pada akhirnya memang seperti menjadi masukan tersendiri untuk saya, masukan sendiri, dan alhamdulillah bisa menambah hasanah tentang bagaimana pada akhirnya sejarah dunia yang memang disembunyikan. Dan bahkan kemarin juga saya pernah bertemu juga di Bandung dengan salah seorang anak muda umur 30 tahun, dan dia juga berkata punya bukti bahwa Ratu Bilqis itu bahkan kata dia itu tempatnya itu bukan di wilayah yang dalam tanda kutip Arabik, tetapi justru di daerah Kuningan, Jawa Barat. Jadi ada fotonya, bukan foto sih, lukisan sepertinya, itu lukisannya. Nah, saya tidak tidak berkomentar lebih, kecuali hanya mendengarkan saja pemaparan dari beliau, dan pada akhirnya juga bisa dikembangkan dengan puzzle-puzzle bahwa ada Borobudur dan sebagainya. Dan ya menurut saya sih dalam hal kajian penelitian itu bisa saja nggak jadi masalah, karena memang dari secara literasi itu sungguh sepertinya kurang sekali gitu, kurang sekali. Jadi ya kitalah yang pada akhirnya bisa memaparkan dari puzzle-puzzle itu sendiri. Nah, untuk terkait masalah jin, Mas Sugi, yang terkait masalah jin sebetulnya ada di dalam Al-Quran itu surat yang memang dia terkait erat dengan surat dengan jin itu sendiri. Ada surat jin, tapi ada surat yang memang terkait dengan jin itu di dalam surat Ar-Rahman. Itu di dalam surat Ar-Rahman itu bahkan berulang kali itu disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu menggunakan domir kuma. Artinya kalau kuma itu kepada jin dan manusia. Artinya ayat-ayat yang yang bermunculan dan kemudian diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman ini juga memang terkait dengan manusia dan jin gitu. Jadi dalam hal ini sebetulnya memang frekuensi manusia dan dimensi manusia dengan jin itu memang dipisahkan sebagai sebuah kenikmatan, karena bisa jadi sebetulnya di satu masa, bisa jadi di zaman Sulaiman atau sebelum Sulaiman, dan itu interaksi antara manusia dengan jin itu memang sudah menjadi hal yang lumrah biasa saja. Tetapi kemudian pada akhirnya dipisahkan, yang mungkin dengan maksud untuk
bisa memisahkan juga terkait dengan doa dari Sulaiman sendiri gitu, Sulaiman sendiri yang pada akhirnya saat ini kita memang terpisahkan dari sisi penginderaan kepada jin. Mungkin beberapa orang saja yang diizinkan itu bisa melihat dimensi jin dan masuk ke frekuensi jin itu dengan mudah gitu. Tapi untuk mayoritas manusia itu seperti diputuskan dari sisi genetikanya sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan jin secara langsung kecuali hanya melihat penampakan-penampakan saja yang bisa jadi penangkapan itu ya hanya dijadikan sebagai candaan saja untuk bangsa jin. Nah, seperti itu kalau tanggapan saya, dan luar biasa alhamdulillah Mas Sugi untuk pemaparannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari penelusuran kita untuk menambah hasanah keilmuan. Mungkin seperti itu Pak Kris, nuhun pisan, hatur nuhun Mas Sugi atas pemaparan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sugi, ini apa ada komentar atas masukan dari Pak Ramdan? Ya, intinya ini kan kita diskusi ya, jadi bukan saya sedang mempertahankan disertasi saya begitu. Kita ini kan trigger gitu, jadi kalau misalkan masukan dari sana sini, ini adalah bagian dari data juga yang akan kita jadikan pijakan untuk eksplorasi puzzle-puzzle kita. Gitu. Tadi ada yang Mas Yusri ini mau bertanya. Mungkin Pak Kris, monggo silakan diatur. Halo. Iya, tadi sudah angkat tangan. Monggo. Tes. Assalamualaikum. Saya sudah mencatat beberapa ini nanti kita bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Terima kasih Pak Sugi dan Pak Kris. Pak Kris, ya saya ingin bertanya mengenai kisah Siti Hawa. Tadi kan Pak Sugi menerangkan bahwa Nabi Adam diturunkan ke dunia di India ya. Namun bisa bertemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Nah, itu kisah dari Siti Hawanya itu bagaimana ya? Terima kasih. Mungkin itu. Sudah. Monggo Pak Sugi bisa bisa dijawabkan? Terima kasih ya Pak Sugi. Siap. Jadi ya kisah selanjutnya dan sebagainya yang ketemu di Jabal Rahmah itu nanti kita eksplorasi lebih jauh atau kemudian kita diskusikan dengan para ahli fikih, ahli sejarah begitu. Tapi yang jelas ini kan bagian dari eksplorasi Adam itu sebenarnya ada di mana hidupnya, tinggalnya gitu. Jadi bagaimana proses ketemunya dengan Siti Hawa dan sebagainya itu kita mikirkan dulu, tapi yang penting sekarang sedang dieksplorasi Adamnya itu sampai Pleistosen itu kan dari Adam itu 200.000 tahun sebelum zaman es mencair sampai 10.000 ketika es itu mencair, maka ada di situ gitu Adam itu. Nah, itu yang menjadi konsentrasi kita. Begitu menurut saya Pak Kris. Saya agak potong-potong ya, soalnya ini kan menjelang maghrib ya. Ini ada yang mau bertanya lagi, Pak Agung, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Jelas. Oke, Pak Sugi, saya langsung menuju pada ada dua hal nanti tentang historis dengan beberapa teknis. Ya. Yang historis tadi tentang bahasan tentang babat tanah Jawi, saya pernah berkali-kali mencoba membaca itu dan mencari tahu, juga mencoba untuk eksplorasi apa isi di dalamnya. Intinya seperti ini, saya masih percaya dengan sejarah. Sejarah itu akan diukir oleh para pemenang perang. Nah, itu prinsip itu masih melekat kuat karena dulu bapak saya juga berkecimpung di dunia sejarah. Jadi intinya gini, ada beberapa hal yang ternyata dalam tulisan babat tanah Jawi, terus beberapa kitab-kitab tulisan Jawa itu dituliskan oleh pihak kolonial sebenarnya.
ada beberapa hal memang itu sekarang masih terjadi polemik sih memang. Terus saya malah baru tahu pemaparan tentang keturunan raja-raja Jawa di sebelah kanan tadi ya. Itu bagian dari pernikahan antara jin dengan manusia, itu malah saya baru tahu. Karena memang ada beberapa hal yang keluar dari sesuatu hal yang sebenarnya. Nah, kalau saya pribadi pernah mendapatkan beberapa hal dari orang-orang terdahulu, informasi lah, beberapa dari orang terdahulu secara lisan, itu pernah dibahas juga seperti itu. Cuman artinya beliau-beliau orang-orang kita terdahulu itu mengatakan bisa jadi itu salah karena kita pada waktu itu memang tidak pandai menulis, dan beberapa sastra itu kalau kalian pesannya seperti ini, kalau kalian menemukan sastra yang tertulis itu patut untuk diragukan dulu, dicari tahu. Artinya karena yang berkembang pada masa itu adalah sastra lisan, sastra yang secara langsung. Dan kita agak susah sih, tertulisnya seperti itu akan bisa kita temukan di perseorangan biasanya. Jadi ada beberapa orang zaman dulu yang ketika dia berguru atau mencari tahu informasi dari orang-orang terdahulu, dia menuliskan dengan bahasa mereka. Itu yang mungkin kita sisa. Sama seperti ketika kita mencari tahu tentang sastra Panji, banyak sekali versi dan seperti itu. Nah, salah satunya Bapak Tanah Jawi, dan yang digembur-gemburkan pada waktu itu diterbitkan kalau nggak salah yang bestseller itu oleh Balai Pustaka ya. Itu banyak sesuatu yang nggak nyambung dengan sastra-sastra yang lain seperti itu. Itu yang pertama. Terus tentang teknis tadi, tentang api ya, jin diciptakan dari api. Nah, kalau pemahaman saya pribadi, Pak Sugi ya, jadi apakah api butuh oksigen? Ya, memang butuh oksigen ketika itu ada di dimensi kita. Itu menurut pendapat saya. Jadi ketika dimensinya adalah dimensi manusia, dimensi panjang lebar dan seterusnya masa manusia, memang sebuah api itu butuh oksigen. Bahkan kemungkinan api itu apakah, ini pertanyaan dulu, api itu apakah sama dengan yang namanya plasma? Karena sifat plasma sendiri itu ada di bagian dari api. Nah, faktanya beberapa plasma itu tidak butuh oksigen. Kita pernah sering melihat plasma itu bisa timbul di tempat yang vakum atau ruang vakum. Seperti contoh halnya tabung TV, paling gampang lah, tabung TV CRT atau tabung sound musik pada waktu zaman dulu itu di dalamnya api sebenarnya, panas karena memang panas. Secara suhu dia panas dan dia mengeluarkan plasma berupa api, dan tabung itu hukumnya harus vakum. Kalau nggak vakum, nggak ada tekanan. Intinya vakum itu untuk membuang sebuah tekanan. Kalau nggak vakum dia nggak akan bisa keluar apinya seperti itu atau keluar plasmanya seperti itu. Nah, dari dua hal ini saya mempunyai pemahaman kemungkinan ketika bangsa jin ini untuk dia membutuhkan oksigen karena dia masuk ke dimensi manusia, makanya dia membutuhkan salah satu jalannya adalah oksigen tersebut. Nah, tapi berbeda lagi ketika kita memasuki dunia mereka. Nah, kita nggak tahu apakah kita butuh oksigen di dunia mereka atau bagaimana, seperti itu. Kalau pengalaman pribadi yang pernah saya ceritakan sama Pak Sugi, karena kalau secara hukum sains, saya tidak merasakan itu ada massa di situ. Saya tidak merasakan ada batasan dimensi waktu, dimensi ruang, itu tidak ada. Ini pengalaman mistis atau pengalaman pribadi yang saya alami dalam dua hal tersebut. Jadi saya juga tidak merasakan seperti saya bernafas ketika saya memasuki dunia mereka. Berbeda ketika contoh orang kesurupan yang seperti pernah saya ceritakan ke Pak Sugi juga. Orang kesurupan itu memang seakan-akan dia berebut oksigen karena jin yang masuk ke dimensi manusia mungkin merebut oksigen di dalam darah kita seperti itu.
Nah, itu mungkin beberapa hal ya yang pernah saya pelajari dan pahami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebuah Waalaikumsalam. data Saya menarik. Monggo Pak ya, Kris. saya coba ini ya, ambil satu kesimpulan ya, karena ini sudah menjelang maghrib. Ini diskusi ini sayang kalau hanya berhenti di sini aja. Jadi saya usul ini kita lanjutkan eksplorasi. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain yang ada di sini bisa membantu Pak Sugi ya untuk melakukan eksplorasi. Jadi contohnya Pak Muammar tadi mengeksplor tentang Hindia. Nah, ini mungkin bisa dibuatkan materi singkat untuk mengeksplor ini. Nah, nanti pertemuan berikutnya bisa disajikan dalam durasi kira-kira 15 menit gitu ya. India ini dari mana sampai mana gitu ya. Nah, kemudian Pak Ramdlan tadi, ini banyak tadi mengatakan Sunda Island, kemudian sampai kaitannya ke Sang Hyang Adama, kemudian Yang Sita dan Ratu Bilqis ya. Nah, mungkin bisa dieksplor itu Sunda Island ya. Sunda Island mungkin Pak Ramdlan pertemuan berikutnya mungkin 15 menit atau setengah jam gitu bisa presentasi nih tentang Sunda Island ini. Nah, sampai di Sunda Empire. Sunda Island. Iya. Sunda Empire itu zaman goro-goro sekarang nih. Monggo dilanjut. Kemudian Pak Agung, ini kan masih perkiraan atau ini eksplorasi ya, jadi masih perlu lebih dieksplor lagi. Kalau Pak Agung bersedia, karena punya orang tua yang sejarawan gini ya, maka kita minta untuk eksplor Babat Tanah Jawi lebih dalam gitu ya. Insya Allah. Siapa tahu nanti bisa memperkaya ini. Nah, nanti minggu depan berikutnya kita bisa dengarkan 3 ini. Jadi dari Pak Muammar Hindia, kemudian dari Pak Ramdlan ini Sunda Island, dan Pak Agung ini eksplor Babat Tanah Jawi. Dan sekalian ini tadi ada pernah juga eksplorasi tentang dunia lain ini. Nah, mungkin bisa cerita lebih detail nanti di pertemuan berikutnya. Mungkin begitu ya. Nah, memang ini diskusinya ini kurang lengkap ya, karena tidak ada ustadz yang sangat memahami Al-Quran gitu ya, dan tidak ada paranormal di sini. Kawat. Mungkin 2 orang ini kalau dihadirkan lebih asik ini, lebih nyambung. Ya. Itu Pak Kris, ada Pak Ustadz Ali Alciro itu belum berkomen tadi. Oh iya. Monggo. Ustadz Ali, ini saya kasih waktu 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau meluruskan sebentar dulu. Ini saya bukan ustadz, bukan apa-apa ini. Ini gara-gara Pak Sugi kemarin nyampein seperti itu, jadi saya malah dikasih porsi yang mana ini kan gitu. Saya sekali lagi saya bukan ustadz, bukan apa-apa. Ini saya pernah kuliah sama dengan Pak Sugi, cuma ya S1 aja gitu kan, dengan seperti itulah. Tapi begini, kalau pendapat saya ini memang kan kita ini diciptakan manusia khususnya. Saya tidak tahu banyak di luar saya gitu kan. Artinya di luar sana banyak sekali ilmu Allah ini yang tanpa batas begitu. Kita tidak mungkin untuk bisa mengetahui semuanya, pastilah gitu ya. Saya menyadari betul bahwa pikiran kita ini terbatas, sehingga saya lebih banyak ngikut aja. Kenapa terbatas? Terbatas ini karena saya memikirkan
dulu waktu kecil itu memikirkan batasnya jagat raya ini saya nggak bisa, saya nggak ketemu gitu loh. Di atas langit, di atas langit Sabtuju dan seterusnya saya ndak nyampe, ndak bisa, ndak terjangkau dengan akal saya. Kemudian di fisika juga dengan ditemukannya angka-angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya juga nggak ada batasnya gitu. Nah, ini yang apalagi ciptaan Allah kan begitu, ilmu Allah apalagi, terus kemudian eh, angka saja yang diciptakan sendiri oleh manusia gitu kan. Nah, itu juga akal kita nggak terjangkau, nggak menjangkau sana. Tapi begini, kita dikasih panduan Al-Quran ini, nanti betul itu. Jadi kalau ada ustadz atau praktisi apa paranormal atau apalah memperkaya kita, eh seperti itu lebih bagus, tapi saya bukan bukan ahlinya di sana. Tapi kami ngalami beberapa saja. Maksud saya begini, eh dengan adanya seperti itu, kami mencari mana yang benar ini. Alhamdulillah itu adalah suatu metodenya atau caranya seperti apa. Kami mengalami akhirnya dikasih ilmu yang di luar akal ini gitu. Tahu-tahu tahu-tahu ngerti gitu. Tahu-tahu paham dan kefahaman itu tentang ilmu ini sepertinya mutlak gitu kan. Mutlak nggak bisa terbantah itu, cuma agak sulit kalau kita menjelaskan di media seperti ini. Kalau misalnya ketemu atau gimana lebih enak ya gitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian hari-hari itu seperti tuntunan-tuntunan begitu. Setahu saya ini yang akhirnya kami ada ustadz yang ngajarin kan begitu. Jadi ilmu atau Al-Quran ini ada yang tertulis seperti itu, ada yang tercipta berupa alam semesta ini, kemudian ada yang ditanamkan di dalam diri kita sendiri sih sebenarnya. Itu sudah ada. Nah, itu semuanya bisa bisa muncul, bisa dimunculkan gitu kalau Allah menghendaki. Tapi dengan metode-metode atau ya yang jelas mutlaknya itu dengan kehendak Allah lah begitu. Jadi kita mendekatkan diri pada Allah, membersihkan hati kita, pikiran kita dari sifat-sifat perbuatan kita, itu pun tidak akan bersih kita kalau tidak dibersihkan sama Allah kan begitu. Nah, dengan dengan seperti itu, rasanya itu gimana ya? Semua dikasih sama Allah gitu. Dikasih dohir, batin, semua dikasih. Ini yang kami alami. Ini yang kami alami. Bahkan tadi disinggung sebenarnya di materinya Pak Sugi itu tentang nafs tadi, tentang jiwa. Nah, baru-barusan ini kami masuk di sana gitu. Dan ternyata jiwa-jiwa ini jiwa betul memang nggak bisa diceritain. Kita ngalami aja. Oh, ternyata kekal ya. Dulu sekarang akan datang ya satu itu gitu. Nah, ini nggak bisa dijelaskan gimana, tetapi ngalamin. Nah, seperti itu si Pak Kris. Mohon maaf, lain kali mungkin di bidang apa ya. Saya ada juga dikasih sebenarnya tentang ekonomi, dikasih. Saya setahu saya sih begini, bukannya apa ya namanya, punya uang seberapa enggak juga, tetapi seperti dikasih sama Allah lah. Caranya gini loh gitu loh, mudah gitu. Nah, itu dikasih gitu. Jadi terobosan itu kami ngalamin dan kami merasa semuanya ini hanya karunia Allah semata gitu. Dan dikasih secara apa ya? Gimana ini misalnya judulnya begini. Berkah berlimpah. Nah, bagaimana berkah berlimpah tanpa hutang menggapai ridha Allah. Yang sudah terbukti secara teoritis, matematis, teknis, praktis. Kami melewatin itu gitu. Mohon maaf ini bukan apa-apa, ini tidak ada apa-apanya. Salah satu seperti itu. Seperti itu dulu Pak Kris, Pak Sugi. Mohon maaf. Oke, sebentar, jadi, saya ingin menanggapi sebentar sedikit. Siap. Pak Ali ini orang yang kalau bahasa kerennya itu LOA ya, law of attraction gitu. Jadi dengan menggunakan kata tertentu tiba-tiba itu rezeki mengalir dengan luar biasa. Saya pernah ke rumahnya itu kayak istana begitu. Ini sesama orang fisika beda level ini. Gitu memang begitu. Saya pernah ngaji ada beliau cuma beberapa waktu. Suatu saat nanti saya ingin belajar tentang
bagaimana menarik uang itu supaya kita jadi kaya raya seperti elit global. Nah, Pak Kris. itu tadi saya setuju dengan Pak Sugi, itu setuju. Sebenarnya kita ini makhluk apa sih? Ada yang mengatakan kita makhluk spiritual. Nah, setahu saya sih memang itu dahsyat banget gitu kan. Enggak ada apa-apanya. Ini dunia ini recehan lah gitu. Kalau dibanding akhirat enggak ada apa-apanya. Ini receh. Jadi kita yang ngurusi receh-receh, kita nanti coba belajar yang lebih unggul, kan gitu. Yang unggul yang sebenarnya, maka recehan akan dapat gitu. Kalau kita dapatnya receh, maka yang unggul agak susah. Oh, nah, terima kasih. Oke. Ya, wah ini diskusinya menarik dan semakin berkembang nih. Nah, saya usul sih minggu depan atau pertemuan berikutnya. Itu tadi ya, Pak Muammar bicara tentang Hindia, mana saja ini ya. Kemudian Pak Ramdhani cerita soal Sunda Island. Kemudian Pak Agung mengeksplor babat tanah Jawi, ya. Kemudian kalau ada waktu, Pak Sugi bisa cerita lagi. Kemudian yang berikutnya ini, wah Pak Ali bisa ngajarin kita nih. Paling tidak setengah sesi, setengah waktu kita itu harus belajar itu. Langsung ke Pandaan aja. Ya, belajar. Saya Pak Sugi, Pak Kris, ini saya tinggal di Batu, Malang. Sambil rekreasi gini, monggo. 10 orang ya. Monggo berapa lebih enak juga itu. Saya teknologi juga masih kurang nih, pengen belajar sama Pak Sugi ini dituntun gimana caranya. Ya, jadi kita bicarakan minggu depan ya, apakah offline ataukah online. Tapi ini supaya nyambung nih puzzle-nya, pertemuan berikutnya sudah kita tulis tadi ya, kita sebutkan tadi, presentasi dari 3 orang ditambah di Pak Sugi ya. Kemudian minggu depan akan kita bicarakan. Karena memang ini nanti akan dipublikasi di YouTube dan sebagainya begitu supaya pembelajaran bareng-bareng untuk kita. Monggo dilanjutkan untuk koordinasi Pak Kris. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.